Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, wabil khusus Romo Kiai Haji Tamim Ramli SHMSI selaku Komite SMA Darul Ulum 1. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul 1 Unggulan BPP Teknologi yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Wali Kelas, segenap sivitas SMA Darul 1 Unggulan BPP Teknologi, dan tak lupa pula Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2020-2021 rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, nikmat serta hidayahnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan halal bihalal sekaligus pertemuan wali santri kelas 10 dan kelas 11 meskipun dengan virtual. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa berkah, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan, dan ajaran berupa syariat dinul Islam. Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati, sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pelaksanaan halal bihalal sekaligus pertemuan Wali Santri pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Biniyatil qabul bi syafaat rasul hajatina wa hajatikum salamatan wa afiatan dunyan wa ukhran bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Iya lupa. Mohon maaf. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا
كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم Kok sapa paling? إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Ragilna. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Azim. Kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan bacaan ayat suci Al-Quran tadi senantiasa membawa barokah bagi kita semuanya, wabil khusus bagi si pembaca. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan atas nama dari Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum sekaligus selaku Komite Sekolah SMA Darul 1 Unggulan BPP Teknologi kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji A. Tamim Ramli SH MSI, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala khairan min al-khalaqi lil mu'min. Wassalatu wassalamu ala fadhil anwa'il khalqi rabbil alamin. Wa ala alihi washabbihi. Wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul 1, para Bapak Ibu struktural, para dewan guru, khususnya Bapak Ibu wali santri, rahimakallah. Karena ini masih dalam suasana Lebaran, saya atas nama pribadi, atas nama komite, juga atas nama lembaga Pondok Pesantren Darul Ulum, menyampaikan permohonan maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, wal maqbulin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan demi kebaikan kita bersama dan juga demi masa depan anak kita. Yang kami mohonkan adalah bahwa pengawasan untuk anak kita ini harus selalu melekat pada diri kita. Dengan pengawasan itu kita bisa memantau amal-amal baik, oleh-oleh baik selama di pondok bisa diamalkan kembali. Tanpa ada pengawasan yang baik, maka hasil selama di pondok akan hilang, tidak berbekas. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, berikutnya adalah kerjasama antara pihak wali santri dengan pihak sekolahan. Ini harus selalu dilakukan dengan intensif demi mengawasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kita persiapkan anak kita nanti menjadi anak yang menjadi kebanggaan kita bersama. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa untuk santri lama, ini tolong diingatkan, mereka akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 21 Juni. Sementara untuk santri baru awal masuk akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2001. Untuk sekalian yang saya hormati, yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah kunci sukses untuk anak kita adalah pertama adalah ikhtiar dari anak bersangkutan. Mereka harus kita beri motivasi. Yang kedua adalah doa dari orang tua. Yang ketiga adalah harapan yang sungguh-sungguh dari pihak keluarga, terutama orang tua, demi keberhasilan anak-anaknya. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang menjadi kebanggaan kita bersama.
Itulah sekedar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf STG MPD. Waktu dan tempat kami katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahu azim. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Atam Ramli SHMSI selaku Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, sekaligus juga komite yang selalu membina kami dalam melaksanakan program-program di sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu BK, dan seluruh jajaran panitia yang membantu pelaksanaan kegiatan halal bihalal Sivitas SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPT pada hari ini bersama seluruh wali murid kelas 10, 11. Dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 10, 11 yang hari ini telah meluangkan waktu untuk mengikuti, untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan halal bihalal ini. Tiada ucapan yang pantas kami sampaikan pada panjenengan semua kecuali dengan doa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan keberadaan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu ditempatkan di tempat yang selayaknya, yakni Jannatun Naim. Salawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semua melalui ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua atas partisipasinya, mulai dari panitia, kemudian juga para wali kelas, BK yang hari ini hadir di pertemuan ini, dan atas kerjasamanya lah sehingga hari ini informasi pelaksanaan halal bihalal bisa nyampe kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan jerih payahnya Bapak Ibu dibalas oleh Allah atau diakui sebagai amal ibadah yang selalu diterima di sisinya. Amin. Kemudian yang kedua, saat ini kita masih berada di bulan Syawal.
Tentu di momen-momen yang baik ini, mari kita manfaatkan dengan baik. Karena ada ikatan batin kita antara guru, antara pimpinan sekolah atau pihak pengelola sekolah dengan anak-anak dan para wali murid. Sehingga hari ini kami mengadakan kegiatan halal bihalal ini adalah sebagai bentuk kepedulian kami untuk menjalin ikatan hati, ikatan batin antara pihak sekolah dengan orang tua, agar apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kewajiban kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu di dalam proses ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja. Maka di momen yang sangat baik ini, di bulan Syawal ini, kami mewakili dari seluruh sivitas studi SMA Darul Ulum 1, mulai dari tukang kebun, tukang kebersihan, satpam, kemudian juga mewakili dari pihak tenaga pendidikan, yaitu para TU yang mungkin selama ini selalu berhubungan dengan Bapak Ibu dalam hal administrasi, kemudian juga para wali kelas, pimpinan yang selama ini mungkin ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu atau memberikan layanan ini dirasa kurang oleh Bapak Ibu, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mulai detik ini kita sepakat untuk saling melepas kesalahan, melepas kekhilafan di antara kita, sehingga hari ini kita sepakat bahwa kita kosong-kosong. Semoga niat kita hari ini yang kita kemas dalam halal bihalal ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah, sehingga yang hablum minan nas, hubungan di antara kita anak Adam sudah saling memaafkan, dan mudah-mudahan yang hablum minallah kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita benar-benar menjadi hamba yang bersih. Maka untuk selanjutnya adalah mari mulai kita perbaiki diri kita untuk menyongsong ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, selama 1 bulan kita telah dilatih, kita telah melatih diri untuk belajar menjadi hamba Allah yang takwa. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran, bahwa kita diwajibkan puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sudah kita buktikan bahwa dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami. Banyak perubahan sikap yang ada pada diri kita. Yang biasanya di siang hari, apapun yang ada di hadapan kita, kita makan. Yang biasanya kita kadang-kadang di siang hari tanpa terasa ngerumpi, di bulan Ramadan semuanya itu terhindar, dapat kita hindari. Maka dari itu 1 bulan kita dilatih
untuk menjadi orang-orang yang disiplin, ini agar kita kembangkan terus. Sehingga ini memberikan satu pembelajaran pada kita bahwa untuk mewujudkan atau pembiasaan itu butuh waktu yang lama. Tidak bisa dalam waktu singkat anak saya harus pinter. Dalam waktu singkat anak saya harus begini. Itu tidak bisa, harus proses. Ya. Dalam waktu 1 bulan ini sudah lewat tanggal berapa ini? Kira-kira 10 hari di bulan Syawal ini. Tentu sudah ada perbedaan. Perbedaan yang dulunya kita mulai dari sholat kita selalu berjamaah. Yang dulunya pada saat Ramadan kita aktif untuk tadarus Al-Quran. Pada saat Ramadan kita aktif untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Pada saat Ramadan kita aktif melaksanakan sholatul lail. Nah, selama 1 bulan ini kita lakukan. Nah, sekarang kita coba. Apakah setelah Ramadan ini kita juga melakukan kebiasaan-kebiasaan itu? Nah, kalau jawabannya masih belum, ini merupakan satu hal yang harus kita pahami bahwa untuk membiasakan, untuk mendidik anak, ini memang butuh waktu yang lama. Makanya di pondok, anak-anak diajari jamaah itu setiap hari. Maka harapannya adalah anak-anak setelah dari pondok selama 3 tahun minimal itu sudah terbiasa. Tetapi kadang-kadang kenyataannya juga belum terbiasa. Maka kami berharap ada ikatan lahir, ikatan batin antara pihak kami sebagai pengelola dengan orang tua untuk sama-sama membimbing, mendidik anak-anak kita untuk membiasakan kebiasaan yang sudah ada di pondok, mari kita kontrol. Saat ini anak-anak bersama dengan orang tua. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di pondok, kami berharap di rumah juga dilakukan oleh anak-anak. Karena keterbatasan kami dalam pengontrolan ini tentu kami berharap kepada Bapak Ibu untuk berkenan mengontrol, mengingatkan. Karena anak-anak sekarang ini beda dengan pada zaman-zaman panjenengan Bapak Ibu. Ya. Jadi saat ini anak-anak memang tantangan kita itu adalah di IT, di media sosial. Anak-anak lebih betah berhadapan dengan gadget daripada harus membuka buku. Anak-anak lebih betah bermain game daripada membuka Al-Quran. Ini tantangan kita. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa mengarahkan. Dan tantangan orang tua untuk berlatih sabar ketika menghadapi anak-anak seperti itu. Dan itu tidak terjadi pada 1-2 anak. Insya Allah semuanya mengalami hal yang sama. Maka dibutuhkan trik, dibutuhkan kesabaran, keuletan panjenengan untuk benar-benar bisa mendekati pada anak sehingga akan melahirkan anak-anak yang berpikiran dewasa, mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mengerti mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita melarang anak untuk bermain gadget, saya yakin tidak bisa. Tetapi bagaimana kita bisa mengurangi itu? Yang pertama mohon diingatkan anak-anak, kebiasaan yang di pondok itu apa sih? Misalnya setelah subuh itu ada istighosah. Atau di pondok setelah subuh itu juga ada pengajian Al-Quran. Maka setelah itu mohon Bapak Ibu juga ada komitmen dengan anak. Boleh bermain gadget tapi baca Quran dulu.
walaupun 1 lembar. Setelah maghrib juga demikian. Baca Quran dulu. Minimal 2 ini. Setelah subuh, setelah maghrib. Itu aja kontrolnya. Kalau yang setiap waktu jenengan suruh untuk baca Al-Quran, tidak bisa. Sulit. Ya, bukannya tapi sulit sekali. Maka ini kami berharap bahwa mengubah, membiasakan itu bukan hal yang mudah. Seperti yang tadi saya sampaikan, di saat puasa kita selalu sudah melakukan, tetapi setelah Ramadan berlalu kita sedikit demi sedikit kembali ke masa lalu lagi. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan, sehingga kita berharap bahwa tujuan panjenengan semua memondokkan putranya di Darul Ulum ini nanti akan selaras dengan tujuan-tujuan yang ada di pondok maupun di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami di pihak sekolah sudah berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tua. Tetapi tidak semua keinginan orang tua itu bisa kami wujudkan semua. Pasti ada yang terwujud, ada yang tidak. Maka disinilah perlunya kerjasama kita antara pihak sekolah dengan orang tua. Kami yang di pihak sekolah akan selalu terbuka untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu apabila memang dirasa ada hal yang kurang. Kami siap menerima masukan. Kami siap menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu guna untuk kepentingan bersama, mewujudkan cita-cita kita bersama. Ini yang perlu kita jalin. Termasuk pada saat ini Bapak Ibu, anak-anak yang sudah di rumah, karena saat ini program pemerintah itu sudah tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Kalau dulu ujian nasional ini menjadi sebuah momen yang sakral yang seakan-akan harus semuanya menyiapkan agar semuanya baik. Tetapi saat ini pemerintah sudah menghapus dan diganti dengan AKM. Nah, ini yang harus kita ketahui. AKM ini punya tujuan apa? Tujuannya apa? Karena asesmen nasional ini nanti akan dilakukan oleh pemerintah yang rencananya kemarin, tetapi karena suatu hal akhirnya tidak jadi, maka tahun ini nanti akan diwujudkan pelaksanaan AKM. Maka kemarin anak-anak sudah kami bekali, kami kasih buku tentang AKM agar selalu berlatih, melatih untuk karena di situ ada numerasi, ada literasi. Karena kendala anak sekarang itu hanya dibaca. Kelemahan anak-anak sekarang adalah di membacanya. Maka dari situlah pemerintah mengadakan kegiatan ini agar anak-anak kembali cinta dengan buku, suka dengan membaca, sehingga wawasan anak-anak semakin luas. Karena di AKM itu nanti akan banyak menggunakan logika, akan banyak menggunakan daya nalar anak, sehingga tidak ada di dalam AKM itu yang soalnya misalnya 2 kali 2 sama dengan berapa, itu tidak ada. Semuanya menggunakan logika. Anak-anak dilatih untuk mengembangkan daya nalar berpikirnya. Ini yang sangat penting. Nah, untuk bisa mewujudkan itu tentu anak harus banyak baca. Dan disinilah tugas kita bersama, tugas sekolah, tugas orang tua, agar sama-sama kita mengawasi anak-anak kita
Seperti tadi saya sampaikan, main gadget boleh, tetapi luangkan waktu untuk membaca buku, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, luangkan waktu untuk beribadah. Ini yang sangat penting. Karena di antara tujuan dari AKM itu adalah untuk pemetaan sekolah. Karena pemerintah juga sudah menyadari bahwa indeks pendidikan di Indonesia ini masih jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka ini menurut pemerintah adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan indeks itu. Maka ini kami berharap kepada Bapak Ibu, terutama juga yang saat ini anak-anak masih kelas 10, ini nanti akan menjadi kelas 11. Nah, karena AKM ini nanti sasarannya adalah kelas 11. Maka nanti anak-anak ketika masuk pun akan kami gembleng untuk berlatih terus tentang persiapan asesmen nasional ini. Dan itu pun tidak semua siswa dilibatkan, hanya perwakilan. Jadi yang menentukan itu adalah dari pemerintah sendiri. Sehingga dari sekian anak itu nanti akan hanya diambil sekitar 40 atau 45. Dan itu secara acak. Maka kami sudah berusaha mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk familiar dengan soal-soal AKM dan memahami tujuan dari asesmen nasional ini. Sehingga itu akan disampaikan pada anak. Kalau dua-duanya memahami, guru memahami, anak memahami, maka akan klop. Ya. Sehingga tujuan dari pemerintah itu nanti akan bisa tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kerjasama yang berikutnya adalah mulai saat ini mohon pada Bapak Ibu untuk berkomunikasi pada putra-putrinya rencana ke depan. Jadi sudah mulai bertanya pada putra-putrinya, nak, nanti kamu mau sekolah kemana? Mau melanjutkan kemana? Itu harus sudah dimulai. Sehingga keinginan anak, keinginan orang tua ini harus diselaraskan. Apabila terjadi perbedaan keinginan anak dan orang tua, maka masih ada waktu. Masih ada waktu untuk memfokuskan satu tujuan, sehingga anak nanti sudah mantap ketika kembali ke sekolah, dia sudah punya planning ke depan bagaimana atau kemana, itu sudah. Sehingga tinggal persiapannya, dan harapan kami dengan cara seperti itu, maka kami dari pihak sekolah ini juga akan bisa mempersiapkan semaksimal mungkin agar apa yang menjadi kebutuhan, keinginan anak-anak semuanya bisa tercapai. Hal yang harus dilakukan oleh orang tua adalah setelah berkomunikasi terhadap anak, maka kami berharap orang tua bisa memanfaatkan berkomunikasi dengan wali kelas. Karena wali kelas inilah yang selalu dekat dengan anak-anak. Curhatan anak-anak itu ke wali kelas rata-rata. Tidak pernah anak curhat kepada kepala sekolah. Jadi rata-rata anak-anak itu curhatnya pada wali kelas. Ya memang urutannya begitu. Jadi kepada wali kelas, nanti wali kelas memberikan wawasan, kemudian nanti setelah itu diarahkan ke BK. Ya, di BK inilah nanti yang bisa benar-benar untuk mengarahkan, karena di BK ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam data. Jadi mulai misalnya perguruan tinggi, misalnya UB, nah, jurusan ini kuotanya berapa? Tahun ini berapa? Nah, ini semuanya ada. Sehingga nanti akan klop. Jangan sampai
masalah-masalah yang klasik itu muncul lagi. Ya, masalah klasik yang saya maksud itu adalah antara orang tua dan anak sampai pada detik anak mau lulus ini masih belum sinkron. Orang tuanya ingin ke kedokteran, anaknya ingin ke hukum misalnya. Ini mengganggu pada anak. Secara psikologis anak itu kurang tenang di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, harapan kami ketika anak-anak nanti datang ke sini, kembali lagi ke Darul Ulum, itu sudah tinggal pemantapan saja. Kami akan melakukan pembinaan-pembinaan, bila perlu memang kami mengundang dari para pakar untuk memberikan pemantapan pada anak-anak, sehingga anak-anak yang sudah bulat keinginannya untuk ke perguruan tinggi A, ini semakin mantap. Dan tentu ini akan memudahkan bagi BK dalam rangka mengarahkan anak-anak agar lebih fokus. Maka kami berharap pada orang tua ketika terjadi hal yang perlu dikomunikasikan, segera komunikasikan kepada pihak sekolah agar kami bisa membantu dan mengarahkan anak-anak sehingga dalam proses anak ini sudah yakin. Tetapi kami juga berharap bahwa Bapak Ibu juga bisa mengukur kemampuan anak. Bila anak saya kemampuannya tengah-tengah, kemampuannya adalah tergolong kemampuan sedang, jangan berharap Bapak Ibu ini punya, atau jangan terlalu tinggi lah keinginannya. Ini khususnya adalah di program-program yang termasuk program undangan. Di program undangan itu karena ada keterbatasan prosentasi, maka memang kami betul-betul mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan grade yang ada. Kadang anak punya keinginan PTNA jurusan ini, kemudian oleh BK diarahkan jangan ini. Nah, mengubah itu karena punya alasan. Banyak orang tua yang pandangannya itu adalah yang saat ini dirasakan. Misalnya ya, yang kebanyakan ini. Saat ini profesi apa yang lagi tren? Misalnya, wah dokter. Sehingga rata-rata dari orang tua menginginkan anaknya ini masuk di kedokteran. Padahal kalau dihitung anaknya nanti umpama yang mulai saat ini bisa jika menjadi dokter itu sudah berapa tahun lagi. Padahal antara waktu paling enggak yang 6 tahun sampai 8 tahun. Itu baru bisa anaknya menyandang gelar itu. Nah, rentan waktu 8 tahun ini dari masing-masing perguruan tinggi di kedokteran itu sudah mengeluarkan berapa ribu bahkan berapa juta calon dokter. Tentu pada saat itu sudah numpuk. Maka kami sering mengajak ayo kita cari peluang. Kita cari peluang mana yang peluangnya lebih besar itu kita ambil. Karena prinsipnya bagi kami bahwa dimanapun perguruan tinggi, yang penting kita sungguh-sungguh. Yang penting di dalam proses menuntut ilmu itu sungguh-sungguh, pasti Allah akan menempatkan sesuai dengan kualitas anak itu. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu, memang secara umum tujuan kita adalah agar anak-anak itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Tetapi saat ini yang kami kembangkan adalah anak-anak mulai berpikir tidak berkompetisi di dalam, tapi mulai keluar. Mulai berkompetisi ke luar negeri. Ini wawasan yang kita bangun kepada anak dan mohon juga
dari orang tua membantu program ini agar anak-anak sudah bisa menyiapkan sedini mungkin. Karena sangat bahagia sekali ketika kami sebagai pengelola penanggung jawab melihat anak-anak yang sudah kuliah bisa di luar negeri atau di dalam negeri, tapi dia berperan. Seperti kemarin salah satu organisasi di SMA 1 mengadakan kegiatan apa namanya kemarin? Ya, webinar ya. Webinar yang dilakukan oleh organisasi Cleo. Ini saya katakan, oh ini tingkatnya nasional, internasional ini. Kenapa? Yang pertama narasumbernya kemarin ada di Australia. Kemudian partisipannya juga dari alumni SMA Darul 1, ada yang dari Cina, ada yang dari Taiwan, juga menyampaikan. Nah, ini kenapa itu kita adakan? Ini untuk mendorong semangat anak-anak. Karena sekarang ini dunia itu bisa dikatakan kecil. Seperti saat ini saya nggak bisa berkunjung ke dalam panjenengan semua, tetapi saya bisa berhadapan. Termasuk hari ini tadi dalam acara itu pembaca ayat suci Al-Quran, ya, itu nggak bisa kita datangkan ke sini. Dia berasal dari Kalimantan menyampaikan, bisa menyapa kita bersama. Termasuk tadi Pak Yai karena tugas kegiatannya padat, tidak bisa hadir, ya, tapi beliau bisa menyampaikan. Nah ini mari kita cari sisi positifnya, karena kita tidak bisa menafikan perkembangan teknologi ini. Ya, dan pendidikan memang harus selalu terkait dengan teknologi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah karena edaran pondok bahwa anak-anak nanti yang saat ini ada di rumah, ini masih kelas 10 dan kelas 11. Tetapi nanti ketika anak-anak masuk, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yai tadi, tanggal 21 Juni, itu sudah mengawali ajaran baru. Anak-anak yang sekarang kelas 10, nantinya sudah beralih kelas 11, yang kelas 11 menjadi kelas 12. Tetapi masih ada satu proses, ya, satu proses yang harus dilalui. Kalau tidak, maka tidak akan bisa berubah 10 jadi 11, 11 jadi 12, yaitu pelaksanaan penilaian akhir tahun, atau kalau dulu adalah ujian kenaikan kelas. Ini mohon Bapak, Ibu, para orang tua untuk mengingatkan pada anak-anaknya. Ya, alhamdulillah yang hari ini bisa bergabung, karena kami undangan ini sudah kita sebar semuanya. Kalaupun nanti ada yang alasan tidak tahu, kami tidak menerima alasan itu. Maka tanggal 2 pelaksanaan TET, tanggal 2 dimulai. Ya, kami tidak akan menerima alasan, oh saya tidak tahu. Ya. Jadi undangan ini sudah kami sebar lewat wali kelas, yang wali kelas ini dekat dengan orang tua, tentu semuanya akan melihat. Bagaimana ketentuannya nanti akan disampaikan oleh kurikulum, karena ini terkait dengan kenaikan kelas. Nah, dan kami berharap Bapak Ibu, mari dijaga putra-putrinya, dan kita semua saling menjaga agar nanti pada tanggal 21 atau tanggal 20 anak-anak semuanya bisa kembali ke sini dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Harapan kami adalah memang pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, agar di sini langsung ada proses transfer ilmu, transfer knowledge antara
guru dan siswa. Karena semuanya sudah menyampaikan bahwa memang dengan dengan daring itu kurang maksimal. Maka alhamdulillah kemarin di Darul Ulum ini sudah melakukan dengan tatap muka, dan ini adalah sebagai ikhtiar kami, dan kami selalu berdoa mudah-mudahan semuanya, kami yang pengelola, Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anak serta keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan nanti bisa kembali ke sini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul lagi di Pondok Darul Ulum dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon kerjasamanya untuk mengingatkan dan mengontrol putra-putrinya untuk mempersiapkan pelaksanaan PAT nanti, dan kami mewakili dari seluruh sivitas SMA Darul Ulum Studika, SMA Darul Ulum 1 melalui BPT. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu Wali Santri, telah banyak disampaikan informasi terkait dengan SMA Darul 1 kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu ada masukan dan bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya bagi anak-anak semuanya SMA Darul 1. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu informasi penyampaian terkait dengan PAT online yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mukarrabin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Majelis Pimpinan Pondok Darul Ulum Jombang, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1 unggulan BPPT, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu BK, dan Bapak Ibu wali kelas yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu wali santri dan Bapak Ibu wali kelas yang dirahmati Allah,
Pertama-tama yang perlu saya sampaikan di sini adalah kami selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Sivitas Akademika SMA Darul 1 dan Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 dan kelas 11 yang dirahmati Allah. Maka kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang kedua yang perlu saya sampaikan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu proses pelaksanaan penilaian akhir tahun. Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah, sesuai dengan surat edaran dari Majelis Pimpinan Pondok Darul Ulum, maka pelaksanaan penilaian akhir tahun untuk tahun ajaran 2020-2021 semester genap dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2021. Waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari itu akan dilakukan dua mapel ujian pada setiap harinya. Pelaksanaan PAT ini sengaja kami sampaikan mulai hari ini dengan harapan pada waktu 1 minggu ke depan itu kami dari sekolah itu berharap agar anak-anak dalam mempersiapkan ujiannya itu bisa lebih maksimal. Karena itu kami dari sekolah mengharapkan pada Bapak Ibu Wali Santri untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya untuk betul-betul mempersiapkan pelaksanaan penilaian akhir tahun semester genap 2020-2021 ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah metode pelaksanaan PAT. Karena pelaksanaan PAT ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan PAT dilaksanakan secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi psikologi. Karena itu maka kepada seluruh siswa agar yang belum masuk ke grup WA kelas segera masuk ke grup WA kelas kembali. Mungkin di antara anak-anak ada yang kemarin keluar dari grup WA kelas. Maka untuk sekarang kami mohon untuk masuk kembali ke grup WA kelas. Dan yang kedua, kami berharap kepada anak-anak untuk selalu berkomunikasi dengan wali kelas ataupun dengan Bapak Ibu guru, terutama berkaitan dengan kisi-kisi ujian PAT. Ya, dalam waktu seminggu ini kami berharap kepada semua Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada anak-anak tentang kisi-kisi ujian PAT yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai tanggal 14 Juni.
Berikutnya adalah tentang metode pelaksanaan susulan. Kami tidak mengharapkan kepada anak-anak untuk betul-betul mengikuti secara penuh, cuman kami juga menyiapkan dari sekolah, menyiapkan bagaimana kalau misalkan ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti ujian utama. Maka dari itu kami dari sekolah itu bisa melaksanakan susulan apabila yang pertama, siswa betul-betul dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan menyampaikan surat dokter yang disampaikan ke sekolah, bisa juga melalui BK. Ya, saya tegaskan kembali bahwa siswa yang bisa melaksanakan susulan adalah siswa yang betul-betul dalam keadaan sakit dengan melampirkan surat dokter yang disampaikan ke sekolah. Yang kedua, yang boleh melaksanakan susulan adalah siswa yang kesulitan dalam mengakses karena ada kendala sinyal. Untuk itu maka harus ada laporan yang masuk ke kami, ke sekolah. Jadi jangan sampai tidak melaksanakan ujian karena sinyal terus tidak ada laporan. Ya, jadi mohon ada laporan bila ada kendala sinyal. Itu pun kalau misalkan pada hari itu tidak bisa melaksanakan ujian, maka kami berharap bahwa ujian susulan itu dilaksanakan pada hari berikutnya. Jadi kalau misalkan hari Senin tidak bisa mengikuti ujian di mapel PKN dengan mapel matematika wajib, maka mapel itu kami berharap untuk bisa dilaksanakan susulan pada hari Selasa setelah pelaksanaan ujian utama. Jadi waktunya setelah mulai jam 11.30. Nah, dan seterusnya itu pelaksanaan susulan. Jadi susulannya itu dilaksanakan pada hari berikutnya setelah ujian utama. Kemudian yang keempat yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pada pelaksanaan penilaian akhir tahun semester genap 2020-2021 ini tidak ada remediasi. Jadi kami berharap kepada anak-anak untuk betul-betul mempersiapkan materinya sehingga nilai yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak. Perlu kami ketahui, kami beritahukan kepada Bapak Ibu Wali Santri bahwa nilai PAT itu nanti digunakan untuk penentuan kenaikan kelas. Maka dari itu kepada Bapak Ibu Wali Santri mohon berkomunikasi dengan anak-anak untuk betul-betul mempersiapkan diri sehingga pelaksanaan PAT-nya itu memperoleh nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak maupun oleh wali santri tersebut. Yang berikutnya adalah kegunaan nilai PAT. Nilai PAT digunakan untuk penentuan kenaikan kelas yang kriterianya sebagai berikut. Kriteria yang pertama adalah siswa mengikuti pembelajaran dengan minimal 90% kehadiran, baik itu secara daring maupun secara tatap muka. Kemudian kriteria yang kedua,
Kriteria yang kedua adalah siswa memiliki nilai minimal B pada penilaian sikap. Jadi tidak boleh ada nilai C. Seluruh mapel minimal nilainya B. Baik ya. Kemudian tidak ada nilai di bawah KKM untuk mapel jurusan PAI dan PKN. Jadi mapel jurusan kalau IPA itu ada matematika minat, fisika, kimia, biologi. Itu tidak boleh ada di bawah nilai KKM. Untuk IPS itu matematika wajib, ekonomi, sosiologi, geografi, serta PAI dan PKN. Kemudian untuk mapel yang lain selain mapel jurusan dan mapel PAI dan PKN itu boleh ada nilai di bawah KKM, cuman hanya 3 mapel saja. Kalau 4 mapel maka tidak diperbolehkan. Jadi maksimal 3 mapel yang boleh nilai di bawah KKM, tapi selain yang mapel jurusan. Itu adalah kriteria kenaikan kelas. Untuk berikutnya adalah bagaimana persyaratan mengikuti penilaian akhir tahun semester genap. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh siswa bila akan mengikuti penilaian akhir tahun. Syarat yang pertama adalah siswa telah menyelesaikan seluruh materi pembelajaran pada semester genap. Syarat yang kedua adalah siswa sudah melunasi biaya administrasi sekolah. Yang ketiga, bila Bapak Ibu wali santri atau siswa belum dapat melunasi biaya administrasi sekolah, maka diharapkan untuk memberikan konfirmasi kepada sekolah melalui Google Form yang nanti akan disampaikan atau melalui telepon langsung ke Waka Kurikulum. Nanti kami akan catat, terus kesanggupannya kapan nanti kami akan catat. Itu adalah syarat-syarat untuk mengikuti ujian penilaian akhir tahun semester genap tahun 2020-2021. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembagian rapot. Pembagian rapot semester genap akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 secara online melalui link nanti yang akan disampaikan linknya melalui wali kelas. Kemudian pembagian rapot secara manual atau print out itu nanti akan dibagikan setelah siswa kembali ke pondok atau siswa sudah mengikuti KBM tatap muka. Nah, kemudian kapan melaksanakan KBM tatap muka? Sesuai dengan edaran dari Majelis Pimpinan Pondok Darul Ulum Jombang, maka kegiatan KBM tatap muka tahun ajaran baru 2021-2022 akan dilaksanakan. Yang pertama, siswa kembali ke pondok pada tanggal 20 Juni 2021. Dan kegiatan KBM tahun ajaran baru 2021-2022
akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni 2021. Saya ulangi lagi bahwa yang pertama, siswa kembali ke pondok pada tanggal 20 Juni 2021 dan kegiatan KBM tahun ajaran baru dimulai tanggal 21 Juni 2021. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati, terkait dengan informasi yang sudah disampaikan baik dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari Wakakurikulum, barangkali ada hal-hal yang mungkin nanti perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu Wali kelas, yang jika nanti Bapak Ibu Wali kelas tidak bisa menjawabnya, nanti bisa langsung kepada Bapak Ibu pimpinan. Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati, untuk acara yang terakhir yaitu penutup doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Effendi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Birullahi ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Susan walidina, susan ustadina, susan fi jami'i masyayikh wa ma'assis ma'had Darul Ulum. Susan tilmidatina. Susan walidina. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, ala samtu billah, fawad amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaquh, nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim, sallallahu alaihi wa alihi haqqa wa muqtaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa وأنبيائه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل عباده وأهل قراءة القرآن وأهل بر الوالدين وأهل أهلك الكريم وأهل حافظين للقرآن والسنة في الدين مباركا حياة في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bapak Ibu Wali Santri. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengikuti pertemuan Wali Santri secara virtual. Dan kami selaku wawancara kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhirnya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.